Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Oke, mahasiswa reguler 1 dan reguler 2 yang kemarin jadwalnya sempat terhambat karena Labcom sedang digunakan untuk Tukom, maka saya baru bisa mengisi untuk perkuliahan tentang konsep dasar aplikasi perangkat lunak secara umum. Karena kemarin saya sempat ada halangan ya, saya masih sakit. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, saya harap kalian juga tetap menjaga kesehatan. Nah, apa sih konsep dasar itu? Nah, kalian sebelum mengenal itu semuanya harus paham betul tentang komputer. Nah, di dalam komputer ada komponen yang namanya hardware, ada software, juga ada brainware. Hardware, sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk melakukan perintah yang telah diprogram, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, bisa diraba, nah kemudian bisa dilihat. Nah, itu hardware, bentuknya nyata. Kemudian software ya, kebalikannya dari hardware, suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Jadi software ini halus ya, jadi soft, tidak bisa disentuh. Atau kasarnya kalau kalian bilang aplikasi, program, nah itu software. Kemudian kalau brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Jadi penggunanya dari komputer ya, yang melaksanakan task ya, tugasnya. Nah, itu adalah siapa? Brainware. Kemudian brainware itu ada berbagai macam ya, mulai dari programmernya, kemudian ada netter, pengguna komputer lainnya, atau kalian bisa bilang administrator, ada yang bilang user, nah dan lain sebagainya. Jadi 3 komponen ini kalian harus paham betul. Yang pertama, tapi ini materi yang sangat berulang-ulang ya, sejak kalian SMP pasti mengenal hardware, software, dan brainware. Apalagi yang dari RPL ya, sudah paham betul tentang ini, atau TKJ. Kemudian ini contohnya hardware ya. Di dalam hardware ada beberapa contoh. Ada power supply. Kemudian power supply di mana letaknya? Berarti di dalam komputer. Kalau kalian bilangnya di CPU-nya ya, di dalam casing itu terdapat power supply, ada motherboard, ada hard disk, ada sound card, LAN card, kemudian kalian kalau bentuk fisik yang langsung mouse, keyboard, nah kemudian ada monitor juga, sound, nah seperti itu merupakan komponen hardware di mana kalian dapat menyentuh, dapat meraba, ya dapat melihat. Kemudian software ya. Di dalam software itu kira-kira apa? Pasti ada proses, ada input, ada output. Nah, itu ya. Kemudian macam-macamnya seperti apa? Ada Microsoft Windows. Nah, ada Unix, ada Linux, macOS ya. Kemudian kalau kalian bilangnya Apple, nah seperti itu. Ada MS Office, kemudian Adobe Photoshop, Dreamweaver, Mozilla, dan lain sebagainya. Ada Skype, kalian sudah paham betul ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh software. Sudah paham ya? Jadi yang kalian operasikan di dalam sebuah komputer itu merupakan software. Kemudian, nah kalau brainware, kira-kira bagaimana? Contohnya di sini ada programmer ya, orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Kalau saya bilangnya bahasa alien ya, enak kan kenal sama orang IT. Nah, bahasa alien aja dipelajari, bahasa pemrograman aja dipelajari, apalagi bahasa hatimu. Nah, itu kan yang sering saya candakan. Oke, jadi orang yang memiliki kemampuan dalam bahasa pemrograman, kemudian bisa membuat sebuah program, sering berperan sebagai membuat seperti website dan lain-lain. Nah, itu yang dikatakan sebagai programmer. Kemudian ada administrator, orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Ada administrator jaringan, nah seperti itu.
Kemudian ada operator atau user. Nah, kalian semua yang sekarang duduk di hadapan komputer, kemudian menjalankan sebuah komputer, nah itu dikatakan sebagai operator atau user, pengguna ya. Jadi sistem operasi, kemudian perangkat komputer, semuanya itu sangat membutuhkan user. Dan untuk menyiapkan data agar dapat diakses dan lain-lain. Kemudian coba lihat di situ ada Opa siapa itu? Ada Opa Lee Min Ho ya. Nah, berperan sebagai apa di situ Opa? Sedang berhadapan dengan komputer. Kemudian yang di atas itu ada wanita yang sedang mengoperasikan. Kemudian sepertinya menyeting-nyeting. Nah, bisa kita katakan sebagai administrator. Kemudian kalau Opa Lee Min Ho sebagai apa? Orang yang duduk di hadapan komputer menjalankan program, kemudian menggunakan komputer, yaitu sebagai pengguna atau user. Itu saja ya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian komponen komputer dari ketiganya, hardware, brainware, kemudian software, ini merupakan satu rangkaian, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena begini, seandainya Anda memiliki hardware, kemudian Anda sendiri merupakan brainware-nya, namun tidak memiliki software-nya, tidak memiliki sistem operasi, kemudian tidak memiliki Windows ya. Kalau tadi saya bilang sistem operasi, ada Windows, ada Linux, ada macOS dan lain-lain. Nah, apakah bisa komputer itu dijalankan? Pasti tidak bisa ya. Jadi komputer semuanya itu akan dapat terlaksana, sistem ini akan dapat bekerja apabila ketiganya ini memenuhi. Seandainya Anda memiliki software, kemudian di situ tidak ada hardware-nya, punyalah dalam bentuk CD, flash disk, ya, software-nya disimpan di situ. Anda apakah dapat menjalankan komputer kalau tidak ada hardware? Tidak bisa ya. Jadi semuanya satu kesatuan. Apalagi ada komputernya nih, tapi tidak ada yang mengoperasikan. Nah, tetap komponen komputer ini tetap harus berkolaborasi, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketiganya harus saling keterkaitan, harus ada. Oke, kemudian perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi tidak dapat berjalan tanpa adanya perangkat lunak operasi. What the meaning? Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika kita sudah memiliki sebuah komputer atau laptop ya, perangkat komputer, namun di situ kita tidak memiliki sistem operasi. Sistem operasi tadi apa? Ada Windows. Kita tidak memiliki Windows. Kemudian kita mau install program aplikasi, jelas tidak dapat dilakukan. Jadi syarat utama ketika kita sudah memiliki perangkat keras, yaitu kita harus memiliki operating system dulu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian kalau kita sudah punya sistem operasi nih, tapi tidak punya aplikasi, nah sebenarnya nggak masalah, bisa disusulkan kapan saja. Tapi kalau kita punya aplikasinya terlebih dahulu tapi tidak memiliki sistem operasi, apa gunanya? Nah seperti itu. Jadi syarat mutlak komputer dapat dijalankan harus ada OS-nya. Kalau kita bilang OS ya. Paham sampai sini? Mudah kan ya? Nah, kemudian di sini ada perangkat lunak sistem operasi yang tadi tak saya sebut-sebut ya. Operating system, OS nih. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang merupakan penghubung antara pengguna komputer, brainware, dengan perangkat keras atau hardware ya. Jadi brainware ini akan terhubung dengan perangkat keras dengan adanya sistem operasi ini. Coba kalau dulu lihat di situ masih jadul ya, masih ada CLI, kemudian ada Windows Me, Millennium Edition ya. Kalau sekarang sudah pakai Windows 10, nah sudah canggih semuanya. Nah ini yang sudah kenal dengan Windows ya, setiap harinya yang bekerja dengan Windows pasti sudah hafal betul ya bagaimana kita mengoperasikannya. Windows merupakan sistem operasi yang diproduksi oleh perusahaan Microsoft. Sistem ini merupakan sistem operasi berbayar. Kenapa berbayar? Ya jelas ya, ini resmi. Ketika kalian tidak menggunakan yang berlisensi, berarti itu kan kalian membajak
ya. Jadi Windows ini harus digunakan yang ori, sebenarnya seperti itu, tapi karena maraknya pembajakan ya, jadi beda lagi kasusnya. Kemudian sistem ini merupakan sistem operasi berbasis dan bersifat closed source code. Jadi source-nya ini close, maksudnya apa? Tidak dapat dikembangkan lagi. Jadi hanya perusahaan Microsoft saja yang dapat mengembangkan dari Windows ini. Kemudian dari CLI Command Line Interface hingga menjadi Graphic User Interface, sampai tampilannya cantik itu berbasis GUI. Jadi nggak berbasis teks lagi. Kalau dulu CLI Command Line, jadi seperti kalian bikin dir, nah seperti itu, run, nah apapun yang command line ya, CMD, nah command prompt seperti itu. Nah itu dulu seperti itu. Sekarang sudah beralih menjadi GUI yang sudah tampilannya sudah sempurna. Kemudian Linux. Nah Linux merupakan sistem operasi yang berbasis open source. Nama Linux sendiri diturunkan dari penciptanya Linus Torvald dari Universitas Helsinki, Finlandia. Jadi Linux ini sifatnya free ya, gratis. Kalian bisa mendapatkannya ini dari Ubuntu bisa, pakai Red Hat bisa, kemudian pakai yang lainnya juga boleh. Ada berbagai macam dari Linux. Nah, kebetulan ini yang saya contohkan yaitu Ubuntu. Nah, kemudian selanjutnya Macintosh. Nah, di sini macOS ya, merupakan sistem operasi yang diproduksi oleh perusahaan Apple. Nah, di mana perusahaan Apple yang kita kenal dengan produk hardware-nya MacBook. Kemudian sistem operasi macOS ini dijual sepaket. Jadi kita nggak bisa beli software-nya saja, kemudian beli OS-nya saja, kemudian beli hardware-nya saja, nggak boleh. Jadi ini harus satu paket. Nah, tidak seperti dengan Windows. Kalau kita beli Windows kan, nah misalnya beli laptop kosongan, nanti kita install Windows-nya belakangan, kita belinya nanti boleh. Tapi kalau ini satu paket. Oke, paham ya sampai sini? Ini materi yang sangat mudah sekali. Nah, kemudian kalau perangkat lunak aplikasi, nah di sini ada perangkat lunak aplikasi, seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Jadi informasi kalian, kalau kalian mengenal tentang informasi apapun, kalau diolah dalam sebuah software program, nah, itu berada di perangkat lunak aplikasi ini. Perangkat lunak aplikasi dapat berupa program atau prosedur yang dijalankan melalui perangkat lunak sistem operasi. Kemudian program yang dijalankan untuk melakukan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi program itu dibuat, dijalankan itu sesuai dengan keinginan dari stakeholder-nya. Jadi usernya itu mintanya seperti apa. Kemudian pengguna yang telah ditentukan pada awal pembuatan program tersebut. Jadi setiap kita mau bikin program, kontrak ke programmer itu ada deal-dealan dulu ya. Jadi tidak asal membuat program ini asal jadi. Nah, tidak seperti itu. Jadi keinginan dari user, customer itu seperti apa. Kemudian perangkat lunak aplikasi kesehatan. Nah, ini yang kalian pelajari di materi di perkuliahan ini sebenarnya ya. Jadi sebelum mengenal yang kesehatan, dibuka dulu dengan yang secara umum. Nah, misalnya ada sistem informasi manajemen kesehatan. Ada kalau kita bekerjanya di rumah sakit, berarti mengenalnya SIM-RS, sistem informasi manajemen rumah sakit. Di situ akan ada pengolahan segala sesuatu data yang keterkaitan dengan pasien, pegawai hingga billing. Nah, kemudian laporan operasionalnya dari rumah sakit itu semuanya termanajemen di dalam sebuah SIM-RS. Jadi programnya itu yang dapat dijalankan kemudian bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan oleh direksi. Kemudian kalau di puskesmas juga ada yang namanya Simpus. Nah, baik di klinik pun juga biasanya sudah memiliki ya, karena kalau sekarang sudah tidak menggunakan software itu seperti ketinggalan. Jadi diharapkan semua yang bergerak dalam bidang kesehatan itu sudah menggunakan software. Karena untuk mempercepat pelayanan, penyediaan datanya pasien, pelaporannya itu akan lebih cepat daripada kita masih menggunakan sistem manual. Kemudian perangkat lunak membantu proses pengumpulan, pengolahan, pencarian kembali data kesehatan, serta penyajian data. Nah itu. Jadi mempercepat dalam proses-proses tadi. Nah, kemudian sistem informasi manajemen ini seperti apa ya? Seperti sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, kemudian berkumpul ya bersama-sama membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi, bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya untuk apa?
mencapai suatu tujuan. Dengan cara apa? Sistem manajemen tadi, SIM-RS tadi, SIMPUS tadi bisa bekerja. Ya, pertama menerima masukan berupa inputnya. Inputnya apa? Berupa data-data. Kemudian kegiatan dalam SIM meliputi pengolahan, dilakukan pemrosesan. Jadi data yang tadi dikumpulkan, misalnya kalau ada yang di TPP, mengumpulkan data-data pasien tadi ya, dengan interview, kemudian pengumpulan dokumen dari pasien tadi. Nah, setelah itu akan dilakukan proses, diproses datanya dalam sebuah database, kemudian akan menghasilkan output keluarannya. Apa output dalam SIM-RS? Banyak sekali, ada yang berupa billing pasien, pembayaran, kemudian data-data rekam medis, laporan-laporan, kemudian mulai dari seperti ada cetak KIP dan lain-lain, itu semuanya termanajemen dalam SIM-RS. Jadi harus ada output. Ya, output ini juga berfungsi sebagai informasi untuk dasar bagi pengambilan keputusan. Jadi kalau direktur mau memutuskan segala sesuatu harus melihat data dulu. Datanya di mana? Di SIM-RS tadi. Jadi sudah komplit ya. Kemudian apa manfaatnya? Yaitu mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat ini hingga masa akan datang. Jadi jangka panjang istilahnya. Kemudian kita juga bisa merecord segala data pasien, rekam medis pasien, mulai pasien masuk hingga pasiennya nanti sudah jangka panjang waktunya, nggak hanya menyimpan di masa sekarang saja. Kemudian mendukung kegiatan operasional atau manajerial dan strategis organisasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional di dalam suatu lingkungan pemerintahan, di lingkungan kesehatan, nah itu sudah terdukung oleh manajerialnya. Jadi mudah kita mau melakukan pelaporan apapun bisa kita kerjakan dengan sangat efisien, tidak sama dengan masih menggunakan sistem yang manual. Oleh karena itu sekarang sudah harus beralih menggunakan aplikasi-aplikasi tadi itu. Nanti kita akan pelajari di materi mendatang ya, tentang aplikasi apa saja yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, seperti itu. Kemudian dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mempercepat pelayanan itu. Kalau kita masih menggunakan pelayanan yang lambat ya, otomatis apa? Pasiennya pergi, wah antrinya banyak sekali ya, sungguh nggak enak kan kita kalau antri, pasti lebih baik cari yang nggak antri. Nah seperti itu. Dengan mempercepat segala prosesnya maka akan membuat kenyamanan bagi siapa? Customernya, juga bagi pekerjanya nggak akan kesulitan. Kalau pekerjanya masih tulis tangan semuanya dari pasien masuk, notal kalkulator hingga pasiennya keluar, nah apa? Sangat lelah nanti ujung-ujungnya. Nah itu ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian kalian agar bisa mengetahui bagaimana tentang input, proses, dan outputnya, kalian juga akan belajar mengoperasikan nanti MS Access. Jadi di rumah coba disiapkan untuk menginstal Microsoft Access ya. Nanti kita akan belajar itu biar kalian sama-sama memahami, oh ternyata aplikasi itu seperti itu. Jadi kita harus memasukkan data dulu, kemudian dilakukan proses, outputnya seperti itu. Nah, agar bisa tahu, belajarnya menggunakan MS Access kalau di materi RMIK ini ya. Nah, sekarang kita mengenal dulu di praktikum, kita next dulu ya. Nah, kemudian ini praktikum pemrograman data aplikasinya ya. Kita harus mengenal apa itu input, kemudian prosesnya apa, outputnya apa. Nah, nah di sini harus kenal dulu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nanti di lab akan saya terangkan bagaimana algoritma itu ya. Kemudian program itu yang bahasa alien tadi, bahasa pemrograman if, else, then, nanti kalian juga akan mengenal itu. Nah sekarang
kita memahami tentang flowchart-nya dulu. Flowchart adalah gambaran langkah-langkah untuk membuat apa? Program. Ya, flowchart merupakan kumpulan dari simbol-simbol yang menggambarkan aktivitas tertentu. Nah, kemudian ini merupakan flowchart ya, ada input. Nah, di situ gambarnya jajar genjang. Kemudian proses, ada persegi panjang. Output jajar genjang juga. Decision ya, di sini misalnya apakah jenis kelaminnya laki-laki, apakah perempuan. Nah, itu menggunakan decision ya. Menggunakan apa ini? Belah ketupat. Kemudian flow line ini digunakan sebagai penghubung antar simbol. Jadi misalnya hubungan ini dengan ini digunakan, maka disambungkan menggunakan flow line ini. Kemudian terminator ini kalau kita mau start ya, mengawali dari sebuah flowchart itu harus ada terminator. Jadi terminator ini ada terminator start dan end. Kemudian konektor di sini untuk menghubungkan koneksi. Jadi koneksi apabila dalam satu lembar halaman, misalnya di sini sudah bikin flowchart ternyata nggak cukup, nah bisa dilanjutkan di sini. Nah seperti itu. Kalau yang konektor yang bentuknya seperti ini, apabila flowchartnya tidak cukup, kita sudah menggambar satu lembar halaman nggak cukup, maka pindah ke halaman berikutnya, maka gunakan terminator yang ini. Jadi ini simbol-simbolnya. Nanti kalau sudah mengenal simbol, nah kalian juga harus mengenal mulai dari variabel, kemudian konstanta, kemudian tipe data. Nah, seperti apa ini? Nah, jadi di sini harus kenal dulu variabel ya. Variabel merupakan wadah penampung sementara data yang diberi nama atau identitas. Jadi misalnya kalian bikin nama, nah itu sudah variabel. Nama, isiannya apa? Misalnya di dalam nama ada Ahmad. Nah, itu berarti isinya dari sebuah nama tadi, sebuah variabel tadi. Nah, sebuah tempat yang memiliki nama digunakan untuk menyimpan nilai. Nah, nilai tadi itu misalnya alamat. Misalnya Jalan Perumahan Indah kayak gitu ya. Jadi perumahan indah tadi merupakan nilai dari variabel tadi. Misalnya bilangan sama dengan 1. Nah, 1 itu merupakan nilai dari variabel bilangan. Nah, kemudian penulisannya variabel itu seperti apa? Terserah. Jadi terserah programmernya, bermacam-macam. Jadi harus dalam satu kata, tidak boleh terputus dengan spasi. Nah, bisa dengan underscores. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian konstanta pada dasarnya sama seperti variabel, hanya saja nilai yang tersimpan dalam konstanta tidak dapat dirubah. Jadi dari awal sudah dikenalkan konstantanya itu misalnya angka 1 ya sudah 1 itu. Jadi bersifat tetap, tidak bisa diinkremen atau tidak bisa ditambahkan. Ya, jadi tidak dapat berubah-ubah. Jadi kalau sudah nilainya 1 berarti nanti misalnya A sama dengan 1 ya sudah 1 itu yang akan bekerja sampai program itu N. Nah, kemudian ada tipe data. Tipe data adalah pengelompokan jenis-jenis tipe informasi yang disimpan dalam sebuah program. Tipe data akan menentukan jumlah konsumsi memori. Nah, di sini ada tipenya, ada numerik, ada karakter. Kemudian ini pemilihannya. Misalnya kalau nama menggunakan string, alamat juga string. Kemudian tanggal lahir, date, jumlah, number. Nah, tipe data di sini ini yang paling penting kalian harus pelajari. Nama, kenapa string? String kan kata, ya. Teks. Nah, kemudian alamat kan teks. Jadi string. Kemudian tanggal lahir, date time ya, atau date aja. Kemudian jumlah, pasti number. Bisa nggak kalau integer? Bisa. Jadi di dalam yang angka ada float, double, integer, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tapi kalian hanya mengenal yang dasar dulu. Ini hanya sebagai pembuka saja. Kalian nggak perlu memahami sampai finishingnya ya. Jadi ini hanya untuk pengenalan agar kalian bisa mengetahui program itu seperti apa. Nah, kemudian ini membuat flowchart. Nah, di sini kalian sudah mengenal ya, ada start. Ini namanya tadi apa? Terminator. Kemudian ini untuk dim ya, nantinya kalau di MS Access ada dim, inisiasi atau pengenalan variabel di depan ya. Kemudian input angka 1, angka 2, kalian bisa pakai ini bilangan 1, bilangan 2,
Bisa pakai bil 1, bil 2 boleh. Jadi apapun itu yang penting konsisten, dari pengenalan ini sampai akhir harus konsisten. Kemudian di sini inputnya, dan dilanjutkan sebuah proses, kemudian outputnya menampilkan jumlah, kemudian n. Jadi di sini variabelnya, awal kita bikin start, kemudian dari variabel-variabel ini kita kenalkan karena kita mau membuat program penjumlahan 2 bilangan. Berarti kita membutuhkan 2 bilangan ya, angka yang pertama, angka yang kedua, atau bilangan pertama, bilangan kedua, dan jumlah. Setelah itu kita inputkan. Yang diinputkan apa? Berarti angka yang akan dijumlahkan atau bilangan yang akan dijumlahkan. Angka 1, angka 2 dijumlahkan. Kemudian dijumlah bilangan 1, bilangan 2, tampilkan jumlahnya n. Akhir sudah akan keluar ya programnya. Kalau sudah ditampilkan berarti n. Baik, ini juga harus dipraktikkan. Ya, kita praktikkan menggunakan apa? Microsoft Visio. Nah, kalian juga harus memiliki Microsoft Visio. Karena kalau tidak menggunakan Microsoft Visio akan terlalu lama. Kalau MS Word juga akan menyulitkan karena koneksinya itu tidak bisa seperti di MS Visio. Ya, jadi ini pakai Visio, kemudian pilih Basic Flowchart ya, tekan Create. Nah, sudah kan, kita sudah memiliki Basic Flowchart seperti ini. Oke, karena tadi penjumlahan bilangan itu kita membutuhkan area yang potret ya, memanjang, kita ganti dulu di sini pada desain, kemudian orientation ganti potret. Oke, kalau sudah memanjang seperti ini, nah berarti sudah aman. Langkah pertama ini nanti kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom ya, sebagai menyatakan bukti kalian sudah menyimak dan mempelajari dari materi ini. Jadi kita buat pertama nama dulu seperti biasanya ya. Setiap saya memberi tugas kepada kalian semuanya harus ada penamaan. Jadi masuk pada home, di home di sini ini ada pointer, kemudian ada konektor, di sini ada teks. Kita bikin teks dulu. Nah, kita beri nama. Misalnya ini pakai nama saya ya, nanti gunakan nama Anda masing-masing. Kemudian NRP-nya. Setelah itu gunakan kelompoknya, jangan lupa ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ini kalau mau besarkan bagaimana? Pakai pointer lagi. Nah, dibesarkan seperti ini. Nah, teksnya kita rubah ya. Ini dari Calibri, bisa dirubah terserah sukanya apa. Kemudian diperbesar ya, misalnya cukup 16 seperti ini. Nah, kita buat judul, bikin teks lagi, penjumlahan 2 bilangan. Oh, depannya dikasih flowchart. Nah, kemudian pakai pointer lagi, dibesarkan lagi. Nah, di sini kalau saya suka mewarnai, silakan diwarnai, tidak masalah. Kemudian kalau mau warnai, nah bisa di fill seperti ini. Fillnya kalian bisa rubah-rubah sesuka hati ya, jadi bebas, tidak ada tuntutan apapun tentang pewarnaan. Nah, setelah itu yang pertama kali kita harus bikin start dulu. Ini merupakan apa tadi? Terminator ya. Setelah bikin start, kemudian setelah start maka harus ada yang namanya apa tadi? Pengenalan ya. Di sini pengenalan variabelnya ya. Integer, kita pakai bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, kemudian jumlah. Nah, ini jadi kita mengenalkan, oh ternyata nanti yang diinputkan itu dari bilangan ini, hasilnya ditampilkan di jumlah. Nah, seperti itu. Setelah itu bikin input ya. Jadi input di sini. Nah, ini ada jajar genjang. Di sini tulis input bilangan 1, tidak boleh ada spasi ya.
bilangan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, besarkan lagi. Yang proporsional aja, nggak usah yang terlalu besar. Nah, maksudnya biar satu baris. Setelah input ya, jadi urutannya start. Nah, kita bisa langsung koneksikan pakai konektor ya. Kita koneksikan dari start menuju ke inisiasi ini atau deklarasi variabel ya. Kemudian, nah, kita sambungkan lagi. Ini merupakan flow line ya, garis penghubungnya, konektornya. Kemudian setelah kita masuk pada input, dilanjutkan dengan proses. Nah, proses di sini. Nah, jadi nggak perlu ditulis proses seperti itu karena kita nggak melakukan proses. Jadi langsung sebagai prosesnya merupakan jumlah ya, sama dengan bilangan 1 kemudian ditambah plus ya bilangan 2. Nah, ini merupakan rangkaian dari prosesnya untuk membentuk penjumlahan 2 bilangan. Kemudian dilakukan koneksi. Waduh, kok nggak lurus? Tinggal aja tarik pointernya. Nah, di setting biar lurus seperti ini. Mau dikecilkan ya silakan. Jadi tinggal tarik ulur aja. Selanjutnya di sini ada data. Lagi untuk apa? Output. Outputnya apa berarti? Nggak perlu ditampilkan seperti ini juga nggak masalah. Tampilkan itu kan sudah termasuk output. Tampilkan berarti apa? Jumlah. Di jumlah ini ditampilkan. Kemudian koneksikan. Nah, ini biar satu area bagus, bisa dipanjang seperti ini ya. Nah, oke, sudah. Pertama ada terminator ya, kemudian ada declare, deklarasi variabelnya, atau kalian bisa bilang inisiasi, kemudian ada proses input. Nah, di sini ada prosesnya. Proses dari apa? Penjumlahan 2 bilangan tadi. Jumlah sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Jadi misalnya ada di sini kita punya bilangannya ada 1 dan 2. Berarti berapa? 1 ditambah 2 berarti tampilkan jumlahnya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kemudian ini outputnya. Sudah tampilkan jumlah dan yang terakhir adalah terminator N. Jadi setiap membuat flowchart harus diakhiri dengan N. Oke. Kemudian dilakukan koneksi. Oke. Sudah selesai. Mudah bukan membuatnya? Coba. Sudah seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, oh ternyata masih miring, pengennya diluruskan, pakai pointer lagi. Ini pointer, kalian blok seperti ini, misalnya diluruskan, ditaruh agak ke tengah lagi. Nah, kalau sudah ke tengah gini, tinggal aja save. Ini harus disimpan hasil kerja kalian. Misalnya ini tekan save as. Nah, browse ya, mau simpan di mana? Kalau saya simpan di drive D aja, karena di sini tempat kuliahnya kalian ya. Nah, di sini ada APL Fasiankes, misalnya sini praktik 1. Punya flowchart 2 bilangan. Nah, seperti itu. Simpan. Oh, ini karena nanti yang dikumpulkan berdasarkan nama ya. Jadi di sini harus ada nama. Nah, kelompok misalnya seperti ini. Tekan save. Sudah tersimpan nih, lihat. Oke, filenya mana? Nah, di sini coba lihat. Nih, flowchart. Nah, sudah ada kan filenya. Kemudian kita save lagi, file save as. Nah, tetap yang tadi ya, tapi ini dirubah ke dalam bentuk PDF. Jadi kita mengumpulkan nanti di Classroom ada 2 tugasnya ini. Save, nah PDF. Nah, ini hasilnya yang PDF. Tinggal kalian upload ya. Coba sekarang saya buka Google Classroom-nya dulu. Nah, ini aplikasi
aplikasi Fasiankes ya. Misalnya di kelas A. Nah, di kelas A di sini ada classwork ya. Classwork tugas lab 2 flowchart. Nah, silakan di turn in di sini ya. Nanti langsung akan mendapatkan nilai. Silakan dikumpulkan. Nah, instruksinya tetap ya ini di lab aja. Jadi kalian karena tidak bisa melaksanakan di lab, berarti harus melaksanakan di rumah. Mencari installer Visio, kemudian di-upload hasilnya. Kalau nggak punya, bisa pinjam temen ya. Baik, sudah paham ya tugasnya, sampai pengumpulan sudah saya pandu sampai akhir. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita langsung pada pembahasan MS Access-nya. Jadi sekarang kalian harus benar-benar bisa bagaimana membuat flowchart agar flowchart itu dapat mewakili, merepresentasikan bagaimana program itu berjalan. Oke, paham ya, mudah kan? Gak ada yang sulit. Kalau misalnya nggak punya flowchart mentok, mau bikinnya di MS Word, ya silakan terserah. Tapi apa? Di sini wajib menggunakan bangun-bangun seperti ini. Jadi jangan menggunakan bangun asal, misalnya pakai love, kemudian pakai star, pakai bintang dan lain, nggak boleh, tidak diizinkan karena flowchart ini sudah memiliki standarnya seperti ini. Ya, nanti misalnya ada outputnya bentuknya lain, ya nanti kita akan mengenal flowchart yang lebih atau yang bangun-bangun yang lain. Nah, tapi saya menggunakan standarnya IT seperti ini. Jadi input proses outputnya ya tetap seperti ini. Baik ya, paham ya? Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Saya kira kalian sudah mengerti semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.